Dari hutang 200.000 sampai 200 juta, masalah Anda semuanya sama. Ini untuk teman-teman yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, atau tidak sanggup bayar di pinjaman online. Anda simain ini sampai habis ya. Dan satu hal lagi juga saya ucapkan buat teman-teman semuanya, karena kita sudah memasuki besok ya, bulan suci Ramadan. Mungkin saya Medi Broni selaku pemilik dari channel Solusi Hutang MB beserta dari admin-admin yang lain juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya, dan mohon maaf lahir dan batin mungkin selama ini ada kata-kata yang tidak mengenakan atau mungkin pertanyaan dari teman-teman semuanya sepanjang saya live streaming juga di YouTube ini mungkin tidak terjawabkan, sehingga itu menimbulkan kekesalan sendiri dari teman-teman semuanya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke. Masalah hutang 200.000 sampai 200 juta ini tidak ada yang berbeda satu. Semua masalahnya sama. Ya, nggak ada yang berbeda. Sumber permasalahannya tidak lepas dari WhatsApp, email, telepon. 3 komunikasi ini tidak bisa dipisahkan, mau sebesar apapun. Orang yang ngutang 200.000, pertanyaannya sama. Apakah ada DC datang ke rumah? Orang yang hutang 200 juta, masalahnya juga sama. Apakah ada DC datang ke rumah? Ya. Dan dari hutang 200.000 sampai 200 juta ini, ya, masalahnya sama ini. Kenapa Anda bertanya hal seperti itu? Karena mendapatkan telepon dari debt collector, karena mendapatkan ancaman dari debt collector, karena katanya melalui ini dari debt collector. Sama, poinnya sama, nggak ada yang berbeda. Jadi teman-teman jangan bertanya, bang, hutang 200.000 kira-kira dikunjungin nggak ya? Hutang 200 juta kira-kira didatangin nggak ya? Nggak ada lagi batasan-batasan untuk hal itu, karena ini semuanya sama ya. Anda dikelabui oleh pemikiran Anda sendiri, dipengaruhi oleh pemikiran Anda sendiri, sehingga Anda bertanya dengan hal yang seperti ini. Padahal soal DC datang ke rumah ini bukan problem yang besar. Sengaja pemikiran Anda untuk membesar-besarkan hal itu. Untuk apa gitu loh? Karena tipikal orang yang berhutang itu dia mencoba untuk menutupi. Jangan sampai si A tahu, jangan sampai si B tahu. Jangan sampai tetangga yang biasanya kepo juga tahu. Ini pasti menjadi bumerang besar bagi Anda semuanya. Percaya nggak Anda bahwa dampak dari semua ini, ketika pemikiran Anda didorong untuk memikirkan hal yang seperti ini, dampaknya Anda tahu. Sudah berapa banyak Anda gali lubang tutup lubang sejak Anda memikirkan hutang 200.000 ini didatangi DC? Udah berapa banyak? Nah, mungkin nggak terhitung lagi, atau mungkin udah nggak tahu lagi gitu loh. Sehingga pekerjaan Anda itu setiap hari hanya sibuk ngutang, dan ngutang. Itu aja kesibukan Anda setiap hari gitu loh. Jadi saya berharap buat teman-teman semuanya ya, tolong banget gitu loh. Masalahnya sama semuanya. Masalah pinjol ini nggak ada yang berat, kecuali diberatkan dengan pemikiran Anda sendiri. Yang memikirkan DC datang ke rumah siapa? Pemikiran kita. Didorong karena apa? Karena kita telepon ini. Iya enggak? Terus yang memikirkan kita akan diproses ke jalur hukum siapa? Anda. Gara-gara apa? Gara-gara chat WhatsApp ini. Terus ini bang, mau disomasi juga. Ya, apakah benar ini perkara ini mau dilimpahkan ke jalur hukum? Yang memikirkan siapa? Pemikiran Anda juga. Jadi saya mohon buat teman-teman semuanya, sudahilah gitu loh. Sudahilah drama-drama telepon, drama-drama WhatsApp, drama-drama email. Sekarang kembalilah ke dunia nyata. Sudah berapa banyak waktu yang terbuang gara-gara Anda memikirkan apakah hutang 200.000 didatangi ke rumah? Sudah berapa banyak waktu yang terbuang? Ketika ada waktu yang terbuang, sudah berapa ratus ribu duit yang tidak bisa Anda dapatkan. Ukuran bekerja tidak bekerja, ukuran berusaha tidak berusaha, ukuran kita bisa bersosialisasi sana sini kiri kanan dengan teman-teman dan segala macam nggak jadi. Karena apa? Karena kita dibunuh oleh pemikiran kita sendiri.
Ya, jadi sadari itu buat teman-teman semuanya. Dan Anda sudah saatnya Anda berbenah diri. Sudah saatnya Anda memperbaiki diri. Gak bisa hal seperti ini Anda biarkan terus-menerus. Gak bisa pemikiran yang kacau itu Anda percayai. Tidak semua hal buruk yang kita pikirkan itu akan terjadi pada kita. Tapi kalau ini berulang-ulang kali, cuman itu yang ada di pikiranmu, ingat. Ketakutan yang Anda pikirkan itu akan menjadi cobaan terberat. Karena sudah berulang-ulang kali. Ya, perkataan adalah doa. Jadi buat teman-teman semuanya, sadarlah. Berpikirlah dengan maksimal, berpikirlah dengan normal. Sudah berapa lama kita masuk dalam permainan ini? Sudah seberapa jauh kehancuran hidup kita? Dulu yang biasanya kita kalau susah ya susah juga gitu, tapi paling tidak gaji masih bisa kita nikmati. Setelah kita terjebak pinjaman online, kita susah, gaji tidak bisa dinikmati, hutang makin banyak. Gara-gara apa didorong? Karena pemikiran tadi. Pemikiran terlalu kacau. Pemikiran Anda terlalu ngeri. Sehingga melampaui batas yang ada. Ini yang harus teman-teman tanamkan dalam diri Anda. Jangan lagi Anda berpikir hal-hal yang aneh-aneh, yang unik-unik, yang menghancurkan diri Anda sendiri. Ya, tolong ya buat teman-teman semuanya. Saya perhatikan di sini hampir semuanya bertanya soal, Bang, apakah di wilayah ini ada DC? Di wilayah masing-masing gitu. Nggak akan habis pertanyaan ini kalau Anda ikuti. Nggak akan habis drama-drama ini kalau semuanya harus Anda cerna. Ya, saya berulang kali menyampaikan, semakin Anda ketakutan, semakin besar peluang pinjol akan tetap berhasil. Semakin Anda kecemasan, pinjol tetap akan jaya dan merdeka. Ya, ikutilah terus ketakutan Anda. Yang ada apa? Anda nekat gali lubang tutup lubang. Anda nekat jual-jual aset. Anda nekat melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Anda sendiri. Itu yang terjadi gitu loh. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, mumpung esok kita sudah menjalani ibadah puasa, letakkan dulu sejenak kepanikan, kesetresan dalam pemikiran Anda. Yuk fokus beribadah yuk. Ingat biaya kita jauh lebih besar di bulan suci Ramadan ini daripada hari biasanya. Karena kita harus menyiapkan menu-menu untuk berbuka. Belum lagi Anda harus prepare nanti untuk Lebaran segala macam sama anak-anak. Jadi pikirkan. Sementara pemikiran Anda berhenti hanya sebatas DC datang ke rumah. Kapan waktu Anda bekerja? Kapan waktu Anda berusaha? Orang semua sudah menyampaikan tidak ada resiko fatal, tidak ada resiko sulit kecuali pemikiran kita sendiri. Ya, satu-satunya yang diterapkan oleh OJK resikonya hanyalah fintech data center, pusat data fintech lending, slik OJK atau BI checking. Cuman ini semuanya. Ya, kalau Anda galbay pun, Anda tidak mampu bayar pun, kedepannya tidak bisa berhutang lagi. Cuma ini resikonya. Tapi entah kenapa pemikiran Anda melampaui batas normal. Pemikiran Anda lebih mendahului untuk menakut-nakuti diri Anda sendiri. Ya, saya sangat miris kalau hal ini dibiarkan terus-menerus. Angka kemiskinan di Indonesia terus bertambah. Orang tidak ada yang bekerja, orang cuma bisa berhutang. Habis berhutang apalagi, nggak bisa bayar. Ketakutan keluar rumah, tidak mau berusaha, terus Anda mau makan pakai apa? Anda mau minum pakai apa? Coba bayangkan, selama kesetresan ini menghantui pemikiran Anda, lihat anak-anak Anda. Sudah berapa banyak anak-anak yang putus sekolah gara-gara orang tuanya terjebak pinjol? Sudah berapa banyak anak-anak yang teraniaya tidak makan gara-gara orang tuanya fokus bayar hutang pinjol? Ya, sudah saatnya Anda berbenah diri, memikirkan masa depan Anda. Tidak ada yang bisa membantumu, tidak ada yang bisa menolongmu kecuali dirimu sendiri. Ya, jangan mau dibunuh oleh pemikiranmu, ditakut-takuti oleh pemikiranmu. Semua ini akan berlalu, kamu akan baik-baik saja. Oke? Sadari semua ini
hutang Anda itu bisa auto lunas gitu loh. Ini buat teman-teman semuanya yang baru telat bayar atau sudah lama telat bayar juga nggak ada masalah, Anda simain ini karena memang kesadaran Anda sudah mulai hilang, saya perhatikan gitu loh. Seandainya dari awal Anda sadar bahwasannya ini hanya sebuah marketing yang diciptakan oleh pinjaman online, mungkin Anda tidak akan seperti ini. Yang seperti apa Bang kesadaran-kesadaran yang mau disampaikan itu gitu loh ya. Ini yang mau saya terangkan sama teman-teman semuanya, terutama yang baru telat-telat bayar pinjol seperti di Akulaku, di Shopee, di Samir 360 kredit. Tadi siapa tuh yang chat 360 kredit, ada di Dana Rupiah, seperti di Julo juga gitu loh. Banyak yang chat-chat saya tadi ya pinjolnya itu aja sih, tapi saya perhatikan memang kesadaran Anda yang tidak terbit gitu loh. Kesadaran yang tidak terbit. Setiap hari saya sampaikan putus komunikasi, tapi enggak juga ada yang mau memutus komunikasi. Memutus telepon takut nanti Bang kontak darurat jadi sasaran. Menggak hapus WA takut nanti Bang mereka menyebarkan data. Mengganti email takut tiba-tiba datang ke rumah. Pertanyaannya adalah mau sampai kapan? Pertanyaannya itu teman-teman semuanya, mau sampai kapan? Ketakutan itu ada dalam pemikiranmu. Kapan Anda sadarnya bahwasanya Anda bermasalah dengan 3 masalah ini? Anda bermasalah itu bukan sama si pinjolnya lagi. Anda bermasalah gara-gara telepon ini. Bermasalah gara-gara WA ini. Bermasalah gara-gara email ini. Makanya saya bilangin, kapan kesadaran itu bisa tumbuh? Seandainya orang-orang sadar bahwasanya permasalahan dia ada di 3 tempat ini, pinjol akan hancur. Ya, pinjol tidak ada kekuatan lain untuk melakukan penekanan. Pinjol tidak ada power lagi untuk melakukan pengancaman. Sumber kekuatan mereka lumpuh. Sumber kekuatan dia sudah jelas ada di telepon, WA. Ini sumber kekuatan pinjol loh. Kalau nggak, dari mana dia menggertak Anda? Dari mana dia menyampaikan Anda akan dicegat di jalan? Dari mana dia menyampaikan akan ada kunjungan belasan sampai puluhan FC lapangan? Dari mana dia menyampaikan Anda akan diproses ke jalur hukum? Kalau bukan dari telepon. Ada Anda temukan FC yang datang atau pihak ketiga yang datang, tiba-tiba dia menyampaikan Anda akan kami penjara, Anda akan kami proses ke jalur hukum. Atau dia langsung, kami akan ambil barang-barang Anda, kami akan ambil aset-aset Anda. Ada? Nggak ada. Ini kesadaran yang sangat penting. Teriak-teriak Galbay Nasional, teriak-teriak hentikan bayar pinjol, tapi tidak sadar. Ya, sumber permasalahan ada di genggaman Anda. Gimana ceritanya Anda teriak, hapus pinjol, bumi hanguskan pinjol, sementara sumber kekuatan pinjol aja Anda pupuk, Anda biarkan. Anda ketakutan karena apa? Karena telepon. Karena telepon tadi, sehingga gara-gara dapat telepon inilah makanya pemikiran kita jadi luas. Bisa mengarah ke sini, bisa mengarah ke sini, bisa mengarah ke sini. Apa efeknya? Terjadi gali lubang tutup lubang. Sadar nggak teman-teman semuanya? Makanya saya bilangin, seandainya Anda sadar masalah Anda hari ini adalah masalah dengan komunikasi, hutang Anda nggak ada apa-apanya. Masalah pinjol nggak berat. Yang berat ini pendaur ulangan pemikiran tadi. Ini yang paling berat, kesadaran kita tadi. Ya, kita sering mempercayai semua hayalan, drama yang tercipta dalam pemikiran kita gara-gara dapat telepon ini. Ya, sekali dia bilangin, ini bukti slik OJK, sediakan materai 6.000 atau 10.000. Ya, visit kami akan datang ke rumah, bawa penasihat hukum dan segala macam. Percaya. Percaya. Apa yang terjadi? Ketika dia percaya, dia jadi tidak bekerja. Dia jadi tidak berusaha. Tidak jualan lagi. Makin hancur nggak? Double kehancuran Anda. Hutang tidak terbayar, duit masuk tidak ada karena Anda tidak bekerja. Orang-orang akan menjauh karena Anda sudah menjadi pribadi yang tidak sehat lagi gitu loh. Terlalu overthinking. Makanya sadari sejak dini kawan-kawan semua, teman-teman semuanya, sadar diri gitu loh. Sadari lagi titik permasalahan ini sebenarnya di mana, sejauh apa gitu loh. Apa sebenarnya ini? Kalau Anda tidak mempelajari ini dengan spesifik, dengan jelas, Anda akan hancur sendiri. Ya kan? Anda yang memasang bom waktu untuk kehancuran Anda. Gara-gara dapat telepon tidak bekerja.
Kerjaannya tiap hari apa? Mencari DC yang datang ke rumah. Berapa lama dia akan berkunjung? Sampai berbulan-bulan dia tidak bekerja, hanya sebatas ketakutan ini. Yang paling parah, pindah rumah. Double biaya. Udah tahu rumah dikontrak di sini, kontrakannya masih panjang, pindah karena ketakutan tadi. Keluar lagi biaya. Ya. Ada yang lebih parah lagi, membayangkan diri dia berada di penjara karena mendapatkan email dengan kata-kata hukum. 3 ini adalah permasalahan besar yang harus Anda sadari. Kalau tidak ada panggilan telepon, Anda tidak akan panik. Tidak ada chat-chat WA, Anda tidak akan stres. Ya, Anda tidak akan ketakutan kalau tidak ada email. Sadari ini teman-temanku semuanya. Sadari gitu loh. Kalau enggak, kita hancur sama si pinjol ini. Hancur. Kalau Anda tidak sadar juga, hancur lebur semuanya. Hutang tidak terbayar, pemasukan tidak ada, akhirnya apa? Tindakan pidana terjadi, nekat mengakhiri hidup juga terjadi. Akan banyak orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan gila. Kenapa? Karena dia tidak sadar. Permasalahan yang memicu kepanikan mereka ada dalam genggamannya sendiri. Mau apapun pinjolnya. Mau pinjol besar kayak. Mau Anda bilang itu sekelas paylater dan segala macam, terserah. Tetap mereka mempunyai kekuatan dari online ini. Komunikasi jarak jauh ini adalah pegangan dasar mereka. Ini pinjaman online, ranah online. Tidak bertemunya antara si pemberi dan si penerima. Di mana mereka bertemu? Di dalam smartphone. Kenapa mereka berani memberikan Anda pinjaman? Karena ada pegangan data-data pribadi Anda. Itu dia berani. Dan dia telah menguasai tingkat kelemahan Anda masing-masing. Di mana sumber kelemahan orang? Orang-orang akan terhanyut dengan rasa bersalah. Orang-orang akan baper dengan perasaannya sendiri. Ini yang dihantam terus-menerus oleh si pinjaman online melalui debt collector. Sekarang Anda membiari, ya, Anda sibuk mencari solusi. Kapan DC datang ke rumah? Ini bukan solusi. Ya, daerah mana yang mau dikunjungi? Ini bukan solusi. Solusi yang paling tepat hari ini kapan Anda mau bekerja. Tapi gimana mau bekerja, Anda tidak sadar bahwa Anda dihentikan gara-gara telepon ini. Ya, bahwa Anda dipegang, terikat gara-gara chat WhatsApp. Anda takut keluar rumah, kerja apa lagi? Karena Anda nggak sadar Anda masuk dalam permainan mereka. Ini yang paling penting buat teman-teman semuanya gitu loh. Selagi Anda sadar sumber masalahnya ada di mana, Anda pasti mampu mengatasi. Saya selalu sampaikan sama teman-teman, apa yang saya sampaikan? Satu-satunya orang yang bisa merubah dirimu adalah lihat di cermin. Kalau Anda nggak sadar juga, saya angkat tangan teman-teman semuanya, kembali ke diri Anda aja. Yang jelas saya nampak sumber masalahnya ada di mana. Tapi orang-orang belum sadar gitu loh. Dia masih berpegang, bang, kalau datang ke rumah nantinya, bang, saya malu sama orang tua, saya malu sama tetangga. Ini adalah serangan batin yang sangat luar biasa. Rasa bersalah yang sangat luar biasa. Ini pegangan kekuatan utama dari si pinjol. Itulah kenapa debt collector itu memberikan ancaman dan tekanan supaya terjadi seperti ini. Ketika sudah terjadi seperti ini, siap-siap. Aset dijual, gali lubang tutup lubang, nekat berbohong, pinjam sana, pinjam sini. Itu kenyataan yang akan terjadi. Karena ada desakan tadi. Ya, saya minta apa lagi sama Anda? Selain ganti nomor, hapus WA, email, apa lagi? Jujur, tidak dilakukan juga. Dari kemarin-kemarin Anda sudah jujur sama orang tua, sudah terbuka sama suami, jujur dengan keluarga-keluarga yang berpengaruh, mungkin Anda tidak akan separah ini. Tapi karena jujur ini terlalu berat, terlalu banyak sandiwara dalam hidupmu, sehingga ya ini. Karena fakta tidak sesuai lagi. Ya, nggak sesuai lagi. Kalian masih beranggapan baik-baik saja, masih beranggapan kelihatan berduit, kelihatan kaya, padahal sudah miskin semiskin-miskinnya. Ini yang mau ditutup. Sesuatu yang tidak ada kita masih beranggapan ini menjadi ada, hancur. Ya, itu sama aja Anda memasang bom waktu untuk kehancuran Anda sendiri. Sadar teman-teman semuanya. Ya, kan sudah saya bilang sama Anda. Tingkat keberhasilan debt collector dalam menagih bukan mengambil uangmu, tapi memberikan dirimu ketakutan. Begitu kamu ketakutan, begitu kamu kecemasan, begitu kamu merasa tidak tenang lagi ada di rumahmu sendiri, di saat itulah debt collector sudah berhasil dan inilah tujuan pinjol. Ya, pinjol nggak mau lepas nasabahnya, walaupun nasabah bermasalah seperti Anda. Dia nggak mau kehilangan nasabah. Makanya sebisa mungkin diarahkan,
Kalau memang pinjol A tidak bisa mencairkan, coba ke pinjol B. Kalau nggak bisa pinjol B, coba ke pinjol C. Nggak bisa juga, coba. Ini ada ilegal. Ini tujuan mereka, desak terus. Sampai mana batasnya nanti. Ya, jadi saya berharap buat teman-teman semuanya yang menonton saya hari ini, kalau Anda mau auto lunas, ya, beres, Anda mau fokus bekerja, oke, putus komunikasi Anda. Kalau nggak, hutang ini tidak akan lunas-lunas. Ya, mau sampai kapan hutang lunas? Orang kerjaan Anda cuman ketakutan gara-gara telepon, ketakutan gara-gara WA dan email. Putus semua ini, baru Anda bisa fokus bekerja. Kumpulkan uangmu, negosiasi, persetan, denda, dan bunga. Fokus pada pokoknya. Yang jelas uangmu dulu. Ya, ini uang nggak ada tapi minta-minta pokok. Kayak mana bekerja aja enggak? Ya, sadari teman-teman semuanya kalau mau lepas dari pinjaman online.